nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu prinsip keimanan yang paling pokok dalam agama Islam adalah beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang telah dijelaskan secara gamblang baik dalam ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Hal ini juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, ulama, dan kaum muslim. Maka sangat jelas bagi kita bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa keraguan sedikit pun dan atau menentangnya kecuali orang-orang kafir, ateis, yang berpaham materialis. Masalahnya, sekarang kapan kiamat itu akan tiba? Jamaah sekalian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini tidak lain adalah bagaimana jawaban yang diberikan Nabi SAW pada orang-orang ketika mereka bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Beliau mengatakan ilmunya ada di sisi Allah, yakni ilmu tentang kapan terjadinya kiamat hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ardi la ta'tikum illa ba'tada yas'alunaka ka'annaka hafiyun an qul innama 'ilmuha 'inda Allahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bila terjadinya, katakanlah sungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-huranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Rabb. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Meskipun kejadian hari kiamat adalah suatu yang tidak merupakan rahasia Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tandanya. Dan setelah kita mencermati tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka kita semua sepakat pada satu kesimpulan, yakni hari kiamat sudah semakin dekat. Tanda-tanda kiamat yang kecil terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tanda-tanda yang sudah terjadi dan telah berlalu, yakni berupa terbelahnya rembulan bagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar. Lalu berikutnya Nabi Muhammad SAW dan sekaligus wafatnya beliau. Kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd. Yang kedua, tanda yang sudah terjadi dan masih terus berlangsung. Di antaranya adalah tersebarnya fitnah, munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kezaliman terjadi di sana sini, meratanya alat-alat musik dan anggapan halal terhadapnya, zina merajalela, banyak orang-orang minum khamar. Selanjutnya yang ketiga ada tandanya kiamat sughra yang belum terjadi. Di antaranya yaitu terjadinya penaklukan konstitusional dengan tanpa peperangan. Kemudian kaum muslim akan memerangi bangsa Atur.
jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua telah mengetahui tanda kiamat kubro yang terjadi ketika bagian, yaitu tanda-tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang sudah terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya, perkenalkanlah dalam khutbah kedua ini Fadil menyampaikan tanda-tanda kiamat kubro bagaimana telah diberitakan oleh Allah SWT dalam kitabnya, oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang sahih. Tanda-tanda tersebut adalah keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam dan akan muncul di akhir zaman dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia muncul dari arah timur dari negeri Khurasan. Dia menjelajahi bumi kecuali hanya beberapa negeri atau kota yang tidak dimasukinya, yaitu Baitul Maqdis, Palestina dan Kota Mekah. Dua turunnya Nabi Isa Al-Masih, tiga keluarnya Ya'juj Ma'juj, empat munculnya Dukhan, lima tentunya materi dari sebelah barat. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil